Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung Dan bagaimana cara menyusun anggaran statis pada anggaran tenaga kerja langsung. sebelum kita memasuki pengertian dari anggaran statis, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung. Seperti namanya, tenaga kerja langsung memiliki pengertian tenaga kerja yang berhubungan atau terlibat secara langsung dalam proses produksi. Proses produksi tersebut meliputi kegiatan untuk mengubah barang mentah sampai berbentuk barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Dalam pembuatan anggarannya, biaya tenaga kerja langsung dipengaruhi oleh tingkat produksi. Karena hal tersebut, biaya tenaga kerja langsung adalah jenis biaya variabel. Contohnya yaitu operator, mesin pabrik, petani, buruh pabrik, pelayan, tukang listrik, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu tenaga kerja langsung, sekarang kita masuk ke dalam anggaran statis. Anggaran statis atau yang disebut juga dengan anggaran tetap merupakan sebuah anggaran yang disiapkan hanya untuk tingkat aktivitas yang direncanakan atau aktivitas tertentu saja. Dengan kata lain, anggaran statis adalah anggaran yang telah ditentukan untuk tingkat aktivitas tertentu dan dalam waktu tertentu. Manajer akan menyerahkan anggaran statis pada tingkat penjualan tertentu di awal periode yang kemudian akan dilakukan realisasi pada akhir periode tersebut. Apabila ditemukan selisih yang menguntungkan pada realisasi akhir periode, selisih tersebutlah yang kita sebut dengan favorable. Namun, jika yang ditemukan justru selisih yang tidak menguntungkan, maka selisih tersebut dinamakan dengan unfavorable. Anggaran statis juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk evaluasi kinerja. Umumnya di dalam anggaran statis, apabila aktivitas lebih tinggi dari yang diharapkan, tentu biaya variabel seharusnya juga lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan apabila aktivitas lebih rendah dari yang diharapkan, maka biaya variabelnya juga akan lebih rendah dari yang diharapkan. Karakteristik dari anggaran statis adalah aktivitas produksi tetap konstan sepanjang tahun untuk satu tingkat aktivitas. Karakteristik lainnya adalah ketika volume aktual produksi dan penjualan selama periode pengendalian tercapai, anggaran statis tidak akan disesuaikan dengan tingkat aktivitas baru, tetapi disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dianggarkan sebelumnya. PT 17 Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi produk Vita 1, Vita 2, Vita 3, Vita 4, Vita 5. Pada bulan November, manajemen PT 17 Jaya membuat anggaran produksi sebagai berikut. Tabel anggaran produksi dari manajemen PT 17 Jaya. PT 17 Jaya anggaran produksi untuk bulan November 2024. Vita 1 10.000 unit, Vita 2 10.000 unit, Vita 3 10.000 unit, Vita 4 10.000 unit, dan Vita 5 10.000 unit. Tabel standar waktu penyelesaian untuk produk pada PT 17 Jaya. PT 17 Jaya standar waktu penyelesaian produk untuk bulan November 2024. Vita 1 9 jam, Vita 2 7 jam, Vita 3 5 jam, Vita 4 9 jam, dan Vita 5 10 jam. Untuk mengetahui berapa anggaran jam tenaga kerja langsung pada PT 17 Jaya, kita akan mengalihkan jumlah anggaran produksi dengan standar waktu penyelesaian produk. Dari perhitungan tersebut, kemudian didapatkan anggaran jam tenaga kerja langsung pada PT 17 Jaya yaitu sebagai berikut. Tabel anggaran jam tenaga kerja langsung. Vita 1 10.000 dikali 9 yaitu 90.000 jam. Vita 2 10.000 dikali 7 yaitu 70.000 jam.
Vita 3 10.000 dikali 5 yaitu 50.000 jam. Vita 4 10.000 dikali 9 yaitu 90.000 jam. Vita 5 10.000 dikali 10 yaitu 100.000 jam. Tabel anggaran jam tenaga kerja langsung PT 17 Jaya. PT 17 Jaya anggaran jam tenaga kerja langsung untuk bulan November 2024. Vita 1 90.000 jam, Vita 2 70.000 jam, Vita 3 50.000 jam, Vita 4 90.000 jam, dan Vita 5 100.000 jam. PT 17 Jaya memiliki anggaran tarif upah tenaga kerja langsung yang berbeda untuk setiap jenis produknya. Berikut adalah tarif upah tenaga kerja langsung pada PT 17 Jaya untuk masing-masing produknya. Tabel tarif upah tenaga kerja langsung pada PT 17 Jaya. PT 17 Jaya tarif upah tenaga kerja langsung untuk bulan November 2024. Vita 1 Rp200, Vita 2 Rp180, Vita 3 Rp170, Vita 4 Rp210, dan Vita 5 Rp120. Untuk mengetahui berapa anggaran tenaga kerja langsung, maka kita akan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan tarif upah tenaga kerja langsung. Dari perhitungan tersebut, kemudian akan didapatkan anggaran tenaga kerja langsung per unit produk, yaitu sebagai berikut. Tabel anggaran tenaga kerja langsung per unit produk. Vita 1 90.000 dikali Rp200 yaitu 18 juta rupiah. Vita 2 70.000 dikali Rp180 yaitu 12.600.000 rupiah. Vita 3 50.000 dikali Rp170 yaitu 8.500.000 rupiah. Vita 4 90.000 dikali Rp210 yaitu 18.900.000 rupiah. Dan Vita 5 100.000 dikali Rp120 yaitu 12 juta rupiah. Tabel anggaran tenaga kerja langsung per unit produk pada PT 17 Jaya. PT 17 Jaya anggaran tenaga kerja langsung per unit produk untuk bulan November 2024. Vita 1 18 juta rupiah, Vita 2 12.600.000 rupiah, Vita 3 8.500.000 rupiah, Vita 4 18.900.000 rupiah, dan Vita 5 12 juta rupiah. Skip ke akhir bulan. Saat akuntan PT 17 Jaya akan membuat jurnal penyesuaian, ternyata ditemukan fakta jika unit yang berhasil dijual tidak sesuai dengan anggaran awal yang dibuat oleh manajemen PT 17 Jaya. Berikut adalah realisasi penjualan pada PT 17 Jaya. Tabel realisasi produk terjual pada PT 17 Jaya. PT 17 Jaya realisasi produk untuk bulan November 2024. Vita 1 11.500 unit, Vita 2 9.000 unit, Vita 3 9.900 unit, Vita 4 10.200 unit, Vita 5 8.100 unit. Dengan adanya ketidaksesuaian antara anggaran awal manajemen dengan realisasi penjualan, maka akan dilakukan perhitungan realisasi anggaran jam tenaga kerja langsung. Sama seperti perhitungan sebelumnya, anggaran jam tenaga kerja langsung dihitung dengan mengalihkan jam tenaga kerja langsung dengan realisasi produksi per unit produk, yaitu sebagai berikut. Perhitungan realisasi tenaga kerja langsung. Vita 1 11.500 dikali 9 yaitu 103.500 jam. Vita 2 9.000 dikali 7 yaitu 63.000 jam. Vita 3 9.900 dikali 5 yaitu 49.500 jam. Vita 4 10.200 dikali 9 yaitu 91.800 jam. Dan Vita 5 8.100 dikali 10 yaitu 81.000 jam. Berikut adalah realisasi anggaran jam tenaga kerja langsung pada PT 17 Jaya.
PT 17 Jaya anggaran jam tenaga kerja langsung untuk bulan November 2024. Vita 1 103.500 jam, Vita 2 63.000 jam, Vita 3 49.500 jam, Vita 4 91.800 jam, dan Vita 5 81.000 jam. Setelah itu, kita perlu mengetahui berapa biaya aktual tenaga kerja langsung pada PT 17 Jaya. Untuk mengetahui berapa biaya aktual tenaga kerja langsung, maka anggaran jam tenaga kerja langsung akan dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung per unit produk, yaitu sebagai berikut. Perhitungan biaya aktual tenaga kerja langsung. Pada Vita 1, 103.500 dikali 200 rupiah, yaitu 20.700.000 rupiah. Pada Vita 2, 63.000 dikali 180 rupiah, yaitu 11.340.000 rupiah. Pada Vita 3, 49.500 dikali 170 rupiah, yaitu 8.415.000 rupiah. Pada Vita 4, 91.800 dikali 210 rupiah, yaitu 19.278.000 rupiah. Dan pada Vita 5, 81.000 dikali 120 rupiah, yaitu 9.720.000 rupiah. Berikut adalah realisasi anggaran tenaga kerja langsung per unit produk pada PT 17 Jaya. PT 17 Jaya anggaran tenaga kerja langsung per unit produk untuk bulan November 2024. Vita 1 20.700.000 rupiah, Vita 2 11.340.000 rupiah, Vita 3 8.415.000 rupiah, Vita 4 19.278.000 rupiah, dan Vita 5 9.720.000 rupiah. Dari laporan realisasi tersebut dapat ditemukan jika terdapat beberapa produk yang mengalami kenaikan penjualan dan beberapa produk lainnya yang mengalami penurunan penjualan dari total yang dianggarkan oleh manajer. Berikut adalah analisis variansinya. Pada Vita 1, biaya aktual sebesar Rp20.700.000, biaya yang dianggarkan sebesar Rp18 juta, dan variasi anggaran rugi sebesar Rp2.700.000. Pada Vita 2, biaya aktual sebesar Rp11.340.000, biaya yang dianggarkan sebesar Rp12.600.000, dan variasi anggaran sebesar Rp1.260.000. Pada Vita 3, biaya aktual sebesar Rp8.415.000, biaya yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000, dan variasi anggaran sebesar Rp85.000. Pada Vita 4, biaya aktual sebesar Rp19.278.000, biaya yang dianggarkan sebesar Rp18.900.000, dan variasi anggaran rugi sebesar Rp378.000. Dan pada Vita 5, biaya aktual sebesar Rp9.720.000, biaya yang dianggarkan sebesar Rp12 juta, dan variasi anggaran sebesar Rp2.280.000. Hasil variasi anggaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa produk Vita 1 tidak menguntungkan, produk Vita 2 menguntungkan, produk Vita 3 menguntungkan, produk Vita 4 tidak menguntungkan, dan produk Vita 5 menguntungkan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui jika anggaran statis dari manajemen PT 17 Jaya tidak sesuai dengan tingkat aktivitas sesungguhnya yang terjadi pada pabrik. Adanya beberapa produk yang mengalami peningkatan penjualan daripada anggaran awal, membuat peningkatan biaya variabel tenaga kerja langsung yang berdampak pada anggaran statis. Selain itu,
Karena adanya peningkatan penjualan tersebut, membuat beberapa produk memiliki kekurangan anggaran yang menyebabkan PT 17 Jaya mengalami kondisi tidak menguntungkan atau unfavorable. Beberapa kelebihan dari anggaran statis adalah sebagai berikut: sederhana dan mudah dikelola. Anggaran statis lebih mudah disusun dan dikelola karena tidak memerlukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi bisnis, sehingga perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak ada kebutuhan untuk terus memperbarui anggaran berdasarkan perubahan aktivitas. Pengendalian biaya yang ketat. Dengan anggaran statis, perusahaan dapat lebih fokus pada pengendalian biaya, sehingga mencegah pengeluaran berlebih dan memastikan bahwa semua departemen tetap berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai tolak ukur kinerja, karena anggaran statis tidak berubah, ia bisa digunakan sebagai tolak ukur kinerja yang tetap dan memungkinkan organisasi menilai apakah pencapaian mereka sesuai dengan target awal yang ditetapkan tanpa tergantung pada variasi volume. Kemudahan dalam pelaporan. Karena anggaran tidak berubah, pelaporan keuangan menjadi lebih sederhana dan mudah. Alat evaluasi kinerja manajemen yang efektif. Anggaran statis memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan gambaran jelas tentang efektivitas pengelolaan biaya. Meningkatkan akuntabilitas. Saat anggaran telah ditetapkan, setiap divisi harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana berdasarkan rencana awal, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kekurangan dari anggaran statis adalah sebagai berikut: kurang fleksibel terhadap perubahan. Salah satu kelemahan anggaran statis adalah tidak adanya fleksibilitas terhadap perubahan. Dalam situasi di mana terjadi fluktuasi volume produksi atau penjualan, anggaran statis tidak bisa menyesuaikan, sehingga kurang akurat dalam mencerminkan kebutuhan aktual. Resiko anggaran yang tidak efisien atau akurat. Karena anggaran tidak berubah, ketika aktivitas aktual lebih tinggi atau lebih rendah dari rencana, maka alokasi anggaran bisa menjadi tidak efisien, sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan anggaran dalam beberapa divisi. Kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian eksternal. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan sering berubah, seperti perubahan harga bahan baku atau pergeseran pasar, anggaran statis menjadi kurang relevan karena tidak bisa mengakomodasi kondisi-kondisi eksternal ini. Terbatasnya motivasi untuk peningkatan kinerja. Karena anggaran tidak berubah meski ada peningkatan volume atau produktivitas, staf dan manajer mungkin kurang termotivasi untuk meningkatkan performa karena tidak ada penyesuaian target. Terbatasnya informasi. Anggaran statis memberikan informasi terbatas mengenai perilaku biaya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi peluang penghematan atau mengoptimalkan alokasi sumber daya. Terima kasih sudah mengikuti materi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.